Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa kembali bersama Pak Thomas. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita akan masuk tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membuat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 36, yaitu muatan pelajaran IPA, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati atau mendengarkan penjelasan guru lewat video, siswa dapat memahami cara menghasilkan listrik. Coba anak-anak amati contoh atau gambar tentang proses menghasilkan listrik sehingga kita dapat merasakan manfaat dari listrik. Pada era globalisasi saat ini, kita tidak bisa lepas dari tenaga listrik. Hampir setiap hari kita memanfaatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika kita bermain HP, kemudian tenaga atau daya HP itu telah lemah, maka kita membutuhkan energi listrik untuk menambah daya pada baterai HP. Ketika malam gelap, kita menyalakan lampu, di mana lampu itu menggunakan sumber tenaga dari listrik. Bahkan saat ini sedang dikembangkan kendaraan dengan menggunakan tenaga atau daya listrik. Nah, anak-anak, mari kita mempelajari bersama bagaimana proses atau cara menghasilkan listrik sehingga kita dapat menikmati tenaga atau daya listrik tersebut. Yang pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA, air dari waduk atau sungai. Air itu ditampung atau dikumpulkan. Langkah yang kedua, air dari waduk itu akan dialirkan melalui sebuah pintu atau pipa. Langkah yang ketiga, air yang mengalir akan diatur tekanannya menggunakan katup pengaman. Dilanjutkan, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Yang kelima, air di dalam pipa pesat, di mana air itu yang nanti akan siap untuk dilanjutkan menuju ke turbin. Yang keenam, melalui pipa pesat tadi, air kemudian dilanjutkan mengalir melalui pipa dan mengarahkan air ke turbin. Yang ketujuh, melalui katup pengatur tekanan. Yang kedelapan, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Langkah yang ke-9, energi listrik dari generator
Kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang terakhir, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Demikian anak-anak, proses air yang dikumpulkan dalam danau, kemudian disalurkan melalui pipa, menggerakkan turbin, sehingga dapat menghasilkan listrik dan dapat kita nikmati setiap hari. Nah, berikut ini adalah contoh pembangkit listrik mikrohidro atau pembangkit listrik sederhana, di mana daya atau tenaga listrik yang dihasilkan jauh lebih kecil daripada tenaga daya listrik yang tadi kita sudah bahas bersama. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, kemudian panas bumi dan sumber energi lainnya. Coba anak-anak mencari sumber energi yang bisa menghasilkan listrik selain air, angin, dan panas bumi. Nah, demikian anak-anak, proses menghasilkan listrik yang telah kita pelajari bersama. Untuk tugas atau latihan pada hari ini, silakan anak-anak menuliskan 5 manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia, atau khususnya manfaat energi listrik bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan selamat pagi.